Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan membahas mengenai masalah soal latihan asesmen akhir jenjang atau ASAJ tahun 2024 bagian yang pertama. Baik, kita masuk soal yang pertama, yaitu hasil dari 7 kali min 3 ditambah 6 dibagi 5 dikurangi 8 adalah, ini ada 4 pilihan. Nah, di dalam operasi perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan pembagian yang diutamakan di dalam mengerjakannya, yang pertama adalah yang ada di dalam kurung. Jadi menyelesaikan yang pertamanya adalah yang ada di dalam kurung. Yaitu di sini kita kalikan dulu, yaitu 7 kali min 3 adalah min 21 ditambah 6 dibagi dengan 5 dikurangi 8 adalah min 3. Nah, tadi sudah mengalihkan sebab perkalian dengan pembagian imbang, maka kita lanjutkan dengan min 21 ditambah 6 dibagi min 3 adalah min 2. Nah, sehingga min 21 ditambah min 2 adalah min 23. Jadi jawabannya adalah A. Itu soal yang pertama. Berikutnya soal yang kedua. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol, 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini, dan jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun ke Taman Mini, banyaknya anak yang pernah berkunjung keduanya. Tempat tersebut adalah, kita menggunakan diagram pen namanya. Di sini Bapak gunakan diagram pen. Ada 2 himpunan, yaitu himpunan di sana ada yang berkunjung ke Ancol, Bapak misalkan A. Kemudian berkunjung ke Taman Mini, Bapak misalkan adalah T. Kemudian di sini semestanya, seperti ini. Nah, yang keduanya di sini Bapak misalkan yang ditanyakannya adalah X. Kemudian di sini ada jumlah siswa yang berkunjung ke Ancol adalah 30, sehingga yang hanya ke Ancol saja 30 dikurangi X. Kemudian yang ke Taman Mini saja ada 25 dikurangi X. 25 dikurangi X. Nah, yang tidak kedua-duanya berarti di sini di luar Taman Mini dan Ancol ada 10. Nah, jumlah seluruhnya tadi adalah 40. Sehingga banyaknya seluruh siswa NS sama dengan 30 dikurangi X ditambah X. Nah, yang ini 30 dikurangi X ditambah X ditambah 25 dikurangi X. Nah, ditambah dengan 10. Tadi seluruh siswanya adalah 40. Sama dengan Bapak coret di sini ada min X ditambah X 0. 30 tambah 25, 55 ditambah 10. Jadi 65 dikurangi X. Sehingga X pindah ke ruas kiri menjadi positif 65. 40 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 40. Sehingga X sama dengan 65 dikurangi 40 adalah 25. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya soal yang nomor 3 tentang operasi bilangan pecahan. Baik, kita masuk ke soal. Ada 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 2/1/8. Nah, pecahan campuran Bapak buat ke dalam pecahan biasa dengan cara 2 dikalikan 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 ditambah 1 adalah 5/2. Dibagi 1 kali 4 ditambah 1. 1 kali 4 4 ditambah 1 5/4. Dikurangi 2/1/8. Nah, 2/1/8-nya biarkan aja dulu, siapa tahu ada pengurangan dalam bilangan bulat. Baik, ada pembagian dioperasikan atau kita ubah menjadi operasi perkalian dengan cara dibalik, yang tadinya 5/4 menjadi 4/5 dikurangi 2/1/8. Kita selesaikan. Di sini ada 5 kali 4 di
bagi 2 kali 5, Bapak coret 5-nya seperti ini. 4 juga Bapak bagi, 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga sama saja dengan 2 dikurangi 2, 1/8. Hasilnya adalah min 1/8. Jadi jawabannya adalah B. Baik anakku sekalian, kita masuk soal yang nomor 4, yaitu tentang himpunan. Diketahui himpunan A adalah X demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 13, di mana X anggota bilangan ganjil. Dan himpunan B adalah X demikian sehingga X lebih dari sama dengan 2, kurang dari 13, X anggota bilangan prima. Maka A gabung B adalah, ini namanya gabungan, seperti huruf U. Nah, caranya, notasi pembentuk himpunan diubah ke dalam menyatakan anggotanya satu-satu, karena di sini pilihannya adalah anggotanya satu-satu. Nah, 1 merupakan bilangan ganjil karena tidak menggunakan sama dengan yang ininya, maka 1 tidak menjadi anggota. Sehingga bilangan ganjil yang kita pakai adalah mulai dari 3, kemudian 5, kemudian 7, 9, 11. Nah, 13 masuk tidak karena menggunakan sama dengan. Di sini menggunakan sama dengan, maka 13 masuk sebagai anggota. Nah, karena lambang ketidaksamanya menggunakan sama dengan. Baik, lanjut ke himpunan B. Anggota bilangan prima 2 adalah anggota bilangan prima, maka karena menggunakan sama dengan di sini, maka 2 masuk sebagai anggota. 2, kemudian 3, kemudian 5, 7. Nah, anggota bilangan prima adalah 11. Nah, 13-nya tidak sebagai anggota karena tidak masuk ke dalam anggota bilangan prima. Sehingga 13 tidak masuk menjadi anggota himpunan B. Nah, kita digabung berarti seluruhnya ditulis dari anggota-anggota tersebut. Kalau sudah disebutkan 1 kali berarti cukup mewakili. Berarti anggotanya adalah 2, kemudian 3. Nah, di sini ada 3 juga, ada 2, cukup 1 kali. Kemudian 5 juga cukup 1 kali. Kemudian 7, 9, 11, dan yang terakhir adalah 13. Jadi jawabannya adalah C. Aku sekalian, berikutnya kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah mobil menghabiskan 10 liter bensin untuk menempuh jarak 100 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 250 km adalah, namanya ini perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan perbandingan senilai bisa menggunakan aritmatika, juga bisa menggunakan perbandingan. Di sini ada bensin, anakku sekalian, bensin, kemudian ada jaraknya. Tentunya bensin satuannya liter, jaraknya satuannya adalah kilometer. Nah, pada saat bensin 10 liter, maka jarak yang dibutuhkan mobil tersebut adalah 100 km. Nah, berapakah banyaknya bensin yang dibutuhkan? Bapak misalkan X. Di saat jaraknya mencapai 250 km. Lah, karena perbandingan senilai, Bapak menggunakannya arahnya sama, yaitu ke atas, ini juga ke atas. Sehingga bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bandingkan X per 10 sama dengan 250 per 100. Nah, Bapak coret ini nolnya. Kemudian 10 ini dikalikan ke ruas kanan. Nah, sehingga X sama dengan 25 per 10 dikalikan 10. Nah, 10 dibagi 10 adalah 1. Sehingga jawabannya adalah 25, yaitu C. Soal nomor 6. Suatu pekerjaan apabila dilakukan 6 orang dapat diselesaikan dalam 6 hari. Apabila pekerjaan ditambah 3 orang, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu. Anakku sekalian, di sini namanya perbandingan berbalik nilai. Ada pekerja, kemudian ada waktu yang dibutuhkan, waktunya. Di saat pekerja 6, waktu yang dibutuhkannya adalah 6 hari. Nah, kemudian ditambah pekerja, berarti pekerja yang sudah ada ditambah 3, yaitu 9. Berapa waktu yang dibutuhkannya? Sehingga ini namanya perbandingan berbalik nilai. X-nya dibandingkan dengan 6, kemudian yang ininya dibandingkan ke bawah. Sehingga cara menghitungnya X per 6 sama dengan 6 per 9.
Disederhanakan, Bapak bagi 3, 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga X sama dengan 2/3 kali 6. Nah, dicoret 6-nya, 6 dibagi 3 adalah 2, X ditemukan 2 kali 2 yaitu 4. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 7. Seorang pedagang menjual sebuah sepeda seharga Rp600.000. Pedagang mendapatkan keuntungan 20%. Maka harga beli sepeda tersebut adalah, yang namanya keuntungan itu dilihatnya dari harga beli. Jadi untuk mencari harga jual itu sama saja dengan harga beli ditambah dengan untung. Nah, harga belinya itu berapa? Berarti X ditambah untungnya tadi 20% kali X, 20% kali X. Nah, di sini harga jualnya tadi adalah 600.000. Nah, di sini ada X, di sini ada X. Tentunya X 100%, berarti 100% harga belinya, berarti 100 ditambah 20%. Nah, seperti ini karena 1 itu adalah 100%. Digunakan dengan X. Nah, ininya harga jual. Seperti ini caranya. Kemudian 100 tambah 20 adalah 120%. Ininya 600 sama dengan 120% X. Sehingga X sama dengan 600.000 dibagi 120%. Nah, lanjut anak kusilan. Sehingga X sama dengan, ini Bapak coret seperti ini. Kemudian 60 dibagi 12 adalah 5. 60 dibagi 12, 5. Kemudian per 100 berarti dikalikan dengan 100. Berarti hasilnya adalah Rp500.000. Jadi jawabannya adalah C. Itu jika menggunakan rumus. Nah, bisa juga dengan dikalikan secara langsung, yaitu setelah ditemukan satu-satu boleh contoh misalkan 500.000 kali 20%. Nah, sehingga Bapak coret 2 di sini karena persen. Kemudian 5 kali 2 adalah 100. Jadi dia keuntungannya 100.000. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 600.000. Ini kalau secara langsung. Jadi dia harga jualnya adalah 600.000. Jadi jawabannya juga adalah C. Itu kalau digunakan secara langsung. Berikutnya anakku sekalian, nomor 8 tentang sudut. Nah, di dalam gambar ini itu kan nilai X pada gambar di samping. Ini namanya sudut yang saling berpelurus. Jumlahnya adalah 120. Sehingga cara menyelesaikannya kita jumlahkan 3X ditambah 15. Ini sudut yang pertama ditambah dengan 2X ditambah 10. Ini sudut yang kedua, 10 derajat tentunya akan sama dengan, karena sudut lurus adalah 180 derajat. Alasannya ini sudut berpelurus. Untuk alasannya. Kita jumlahkan 3X ditambah 2X adalah 5X. Kemudian 15 ditambah 10, 25 derajat, sama dengan 180 derajat. Kemudian 25 pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 5X sama dengan 180 derajat, dikurangi 25 derajat. Sehingga 5X sama dengan 155 derajat. X sama dengan 15 dibagi 5 adalah 3, 5 dibagi 5, 1. Jadi hasilnya adalah 31 derajat. Jawabannya adalah A. Yang terakhir soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, jika belah ketupat ABCD dengan panjang diagonal AC adalah 60 cm,
dan luasnya 960 cm persegi. Keliling belah ketupat tersebut adalah, anakku sekalian, di sini ada belah ketupat. Misalkan Bapak buat sketsa, ini ada belah ketupat. Nah, namanya ABCD, A, B, C, kemudian D. Panjang diagonal AC-nya 60, berarti ini 30-an, ini sama, ini 30 cm, ini juga 30 cm. Nah, luasnya adalah 960, berarti kita menggunakan luas belah ketupat. Rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, Bapak misalkan diagonalnya satunya adalah tadi 660. Luasnya tadi 960. Nah, setengah kita ganti kali 60 kali D2. Nah, D2-nya nanti BD sama saja. Bapak coret di sini. 60 dibagi 2 adalah 30, sehingga diagonal yang kedua adalah 960 dibagi 30. Bapak coret nolnya. Kemudian 9 dibagi 6 adalah 3, 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga panjang diagonal D2-nya adalah 32. Berarti 32 dibagi 2 adalah 16-an. 16, ini juga 16. Nah, cari keliling belah ketupat itu sama saja 4 kali panjang AD. Nah, kita mencari panjang AD-nya dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. AD adalah sisi miring, sehingga menjadi 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, 30 kuadrat adalah 900. 16 kuadrat yaitu 256. Sehingga hasilnya adalah 1156. Kita tarik akar dari 1156 yaitu adalah 34. Nah, berarti keliling belah ketupat 4 kali 34. 4 kali 4 6, simpan 1, 4 kali 3 12, ditambah 1 jadi 136. Hasilnya adalah B. Anakku sekalian, itulah tadi soal-soal latihan asas dalam menghadapi asesmen akhir jenjang untuk tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.